Oke, selamat siang. Jadi sesi siang ya. Jadinya masih tentang auto scaling. Kemarin kita tadi pagi sudah kita membuat ini ya, bukan membuat sih, nyoba-nyoba cara alarm sama ini dashboard dan lain-lain gitu ya. Jadi dalam pertemuan kali ini kita akan bahas tentang ini ya, tentang apa namanya auto scaling. Intinya sini ada, kalau kita ketik auto scaling ada ya, itu. Jadi kita klik ini. Ya, jadi ini ya bisa kita seperti gini, lihat ya, apa? Ya. Jadi sebelum kita mulai yang ini, gitu ya. Kalau kita buka EC2 ya, EC2, kita di sini juga ada auto scaling di bawahnya gitu ya. Seperti ini bisa kita misalnya ini ya, auto scaling group gitu ya, bisa kita membuat grupnya ya, create auto scaling group, sama kita bisa membuat launch configuration ya sana. Jadi kita coba yang dalam EC2 dulu ya, biar waktunya mencukupi. Oke, itu. Kini sini config ala Jerman. Ya, AMI mesin. Bisa kita lihat sini. Oke. Ya. Banyak sekali. Di sini info apa sih ini? Gitu ya. Name contain the software configuration ya, sana. Operating system from AMI drop down menu you can choose one of your own AMIs jadi seperti itu ya, kita bisa pilih ya. Jadi yang untuk melakukan ini gitu ya, berarti ya bisa kita ini ya, type. Oke. Jadi ini configurationnya itu ini ya, kita disuruh kita diajak membuat ini ya, create launch configuration di sini. Oke, ininya sini itu ya, berarti apa namanya, semacam membuat apa namanya template gitu ya, template dari tujuannya apa sih sana gitu ya. Kita ke sini sound nggak nyampe. Ini AMI yang gitu ya, ini berfungsional di sini ya. Get place-nya seperti itu ya. Terus instance type-nya di sini tentunya pilih yang ini ya. Pilih yang ini siapa gitu ya. Ini semua besar semua, metal gitu. Ya, paling kecil medium ya. Medium. Choose. AMI-nya apa ya? Ubuntu deh. Terus profil folder ya, terus storage ya, ini security group ya, sama ini sama seperti membuat ini ya, membuat apa namanya, membuat semacam instance baru ya di sini ya. Key pair ya, semua ini launch configuration ya. Ini adalah memilih konfigurasi ya, konfigurasi apa namanya, ketika ini ya, kita mau melakukan auto scaling secara vertikal ya. Vertikal intinya apa bedanya vertikal sama horizontal? Itu kalau horizontal kan dia ini ya, apa namanya, menambah server. Kalau vertikal itu dia berarti ini ya, membuat instance cadangan yang lebih powerful ya, lebih powerful dari ketika ini ya, instance yang kita apa namanya bangun itu
tidak mencukupi gitu. Jadi misalnya sama kayak gini ya, misalnya kita kerjain di laptop gitu misalnya, ternyata nggak cukup gitu. Kayak terus habis itu kita bawa ke desktop yang lebih powerful gitu misalnya kayak gitu ya. Tapi kapan kita bawa ke desktop yang lebih powerful daripada laptop gitu misalnya, ketika ini ya ternyata di pekerjaan itu nggak bisa selesai di laptop gitu karena berat banget gitu. Menambah jumlah laptop tidak menyelesaikan masalah gitu misalnya. Seperti itu. Intinya kan ini ya apa namanya, kayak misalnya saya juga ini kan ya, kalau misalnya untuk video recording untuk ini saya prefer yang bukan Linux gitu ya, apa namanya ya, tapi ini karena multimedianya agak sering error di sana, kadang-kadang saya rekaman di sana ini ya, apa namanya, udah rekaman panjang malah hilang gitu, kadang-kadang seperti itu ya. Harusnya install Ubuntu Studio kalau Linux, tapi malas gitu ya, jadi pakai yang lebih untuk keperluan office sana gitu, macam-macam ya sini. Ini seperti itulah di sini. Ini untuk ini ternyata ya, apa namanya, lebih ke arah vertikal ya. Ini sini scaling recommend you use launch template to make sure you getting lots of it. Ini bisa gunakan ini ya, template juga gitu ya, launch template bisa gunakan yang ini ya. Template ini juga ini ya, create template berarti bisa membuat template untuk ini. Kurang lebih kayaknya sama ya dengan tadi ya, sama dengan tadi. Ini kita kalau kita mau membuat apa namanya yang sama, tapi ini lebih ini ya, lebih apa namanya, kalau tadi yang besar-besar langsung. Kenapa tadi kalau di launch configuration itu langsung besar, karena untuk apa kita ini ya auto scaling ke yang kecil gitu ya mungkin ya. Jadinya auto scaling ke vertikal itu lebih cocok ke membesarkan gitu ya. Di sini lebih pilihannya nggak yang spesifik tapi yang ini ya, yang umum ya. Biasa kita pakai, yang saya biasa pakai yang ini ya. Sorry, bukan yang ini. Yang ini, ya, yang 2018 ya itu. Salah ini ya. Ini nggak usah ini ya, nggak usah sekali-kali pilih, kita bisa pilih template-nya aja, keep pair ya. Don't include ya, tanyain lagi gitu ya, tanyain lagi bisa. VPC-nya gitu ya, easy to classic, subnet gitu ya, oke, bisa kita public test, oke, ini kita ini ya bisa langsung buat seperti itu ya. Security groupnya security test, oke. Berarti ini bisa kita gunakan untuk nanti ini yang membuat yang vertikal juga ya. Intinya itu auto scaling vertikal, ini bisa digunakan untuk ini ya, seperti itu. Ya, storage ini bisa kita tambahi SSD tambahan atau macam bisa kita ini. Oke, banyak ya seperti itu. Terus resource ya bisa ini. Terus network interface ya macam-macam. Wih, lengkap ya, ini tanya Pak Andi apa isinya gitu ya, seperti itu ya ini. Oke, itu ya kita cancel. Advanced detail bisa lebih advance lagi. IAM oke, ya nggak kita punya ya. Shutdown behavior ya. Oke, stop terminate. Jadi kalau kita shutdown itu nanti dia stop aja atau terminate gitu ya, sana ngeri juga. Itu gini ya, kalau misalnya kita ini ya, misalnya sudo halt gitu ya, ngeri. Enter, jangan. Ya, seperti itu ya. Ya, enable banyak ya. Elastic GPU bisa kita gunakan. Ini oke, bisa kita pilih GPU-nya gitu ya. Bukan gosok pijak urut bukan ya, tapi grafikal ini ya. Itu processing unit ya, sana gitu. Oke, ya. Betul ya. Kelebihannya adalah memiliki memori yang lebih besar gitu ya dibanding CPU ya. Beda lagi dengan RAM seperti itu ya. Oke, kapasitas banyak sekali yang bisa di sini, tenancy ya. RAM disk ID, oke. Banyak ya. Seperti itu. Ini dalam sekali ya kalau kita mau belajar ya. Itu nggak cukup sebenarnya 1 bulan 2 bulan ya. Cancel. Oke,
Oke, itu ya. Sekarang kita coba yang auto scaling group ya. Coba kita create an auto scaling group. Oke, test group. Oke, launch template. Ini bisa kita pilih templatenya. Kalau tadi kita buat ya, kalau misalnya kita buat, kita nggak buat, nggak jadi buat ya. Require field missing. Oke, berarti kita harus buat dulu ya, buat dulu tadi. Tadi harusnya di enable aja. Ya, itu ya. Template ya. Terus tes. Ya, kita pilih yang favorit saya. Instance type ya. Small. Keyword don't include in launch type ya. Private cloud. Kita pilih public. Pilih test 2. Oke ya, sudah. Ya, nggak usah tambah create template aja. Ini belum membuat ini ya. View launch template. Oke, udah punya template ya. Sudah punya template. Ini apa sih? Bisa langsung dibuat EC2-nya kayak gini ya. Modify ya kan. Launch EC2 from template. Oke, ini bisa menjalankan instance dari template langsung gitu ya. Jadi nggak usah capek-capek lagi ingat ininya settingannya apa sih gitu. Bisa langsung di sini gitu ya. Enak ya. Oke. Dan sekarang bisa auto scaling group. Oke, nah create auto scaling group. Group test. Oke. Loh, nggak muncul. Template. Oke. Ya, version default apa sih? Ya, itu ya. Bisa kita lihat semua ininya. Oke. Next. Adhere to launch template. Purchase option. Combine purchase option. Especially how much on demand spot capacity. Ininya berdasarkan ini ya permintaan gitu ya sana ya. Ini arahnya ke horizontal ya. Ini kalau misalnya permintaannya banyak ditambah sebanyak template itu gitu ya berarti ya logikanya ya. Gitu. Ini kalau misalnya di sini subnetnya pakai yang mana gitu ya nanti ke depan. Oke, di sini ya mana aja boleh A ya. Oke, bisa kita tambahin B, C gitu ya. C. Jadi itu ya bisa kita subnet tambahin berarti bisa juga berdasarkan geografi gitu ya mungkin ya. Oke, sepertinya bisa kita next invalid launch template special security group subnet belong to different network. Oke. Oh ya harus pilih sorry harus pilih ini ya yang sama ya. Sorry. Public test pantas tadi pilihannya banyak ya. Sorry. Oke, itu nah sekarang baru lancar ya. Oke, load balancing, enable load balancing, ya, udah kan ya kayaknya. Enable load balancing. Application load balancer network classic load balancer. Oke, intinya kita pilih ya dong yang udah pernah kita buat ya. Tentu. Oke, ininya selalu buat load balancer karena health check ya. Oke, ELB-nya type ya. ELB-nya aja pakai. Ya. Terus enable group metric collection within CloudWatch. Nyalain aja karena ini ya nanti kita pakai. Oke, desired capacity, minimum capacity, maximum capacity. Oke, ini group size ini bisa kita buat ini ya, maksimumnya berapa sih gitu ya. Jadi desired capacity-nya 1 ya, minimum. Ya, maunya kita mungkin 3 kali ya, 3 aja ya. Minimumnya 1, ininya gini loh. Apa namanya ketika ini ya, ketika
apa namanya, yang akses dikit daripada ketiga-tiganya nyala, boros listrik, boros tagihan. Mending satu aja gitu ya minimum. Jadinya kalau sepi banget satu nyala. Kalau rame banget maksimal berapa sih? 10 deh gitu ya, misalnya seperti itu bisa. Ya, seperti jadinya itu ya, intinya targetnya berapa ya. Decide kapasitinya 3, minimumnya 1. Decide ini idealnya berapa 3 gitu ya. Jadi sama kayak kasir gitu. Kasir tuh sering ada yang libur, ada yang tutup gitu. Kalau jam-jam sepi gitu kan, seperti slide tadi ya, jamnya orang mau bobo gitu kan, ngapain kasihnya banyak-banyak ya. Jadi dulu waktu ini ya, waktu S3 di Jepang tuh saya sempat kerja di supermarket malam-malam gitu ya. Ya intinya itu ya, malam-malam ya kasihnya cuma satu gitu ya. Kadang yang datang tuh makhluk halus, itu bercanda ya, nggak beneran ya, ngomong ngawur. Oke, itu ya intinya. Scale protection ya, insert scale protection. Ya ini ya, enable new instance will be protect from scale by default ya. Nggak jelas ini ya, apa namanya. Gitu ya. Di target terus ini ya, scaling policy ya. Choose whether ya to use scaling policy to dynamically resize your auto scaling group to meet change in demand gitu ya misalnya. Kalau dicentang ya ada pilihan tambahannya dong gitu ya. Di sini apa sih metrik? Ini kalau misalnya ngomongin CloudWatch kemarin kan dikit-dikit metrik gitu kan ya. Ya bukan Patrick Star gitu bukan ya. Kayak itu temannya SpongeBob ya. Kayak itu ya jadinya ini ya. Jadi bisa kita pilih scaling policy name, target tracking policy ya bisa diganti ya. Di sini network ini bisa average CPU utilization ya, ini langsung seperti alarmnya CloudWatch di sini ya. Kayak itu ya, network in, network out jadinya itu ya. Jadinya apa namanya, bandwidth masuk, bandwidth keluar. Kalau bandwidth masuk yang upload, kalau bandwidth keluar yang ini ya, kita ngirim ke mereka, misalnya mereka download dari kita ya. Oke, request convert, misalnya CPU utilization ya, ini ya kita pakai. Ya, target value 50 misalnya gitu ya. Oke, itu udah ya. Instant needs ya, second one before. Ini 300 defaultnya ya. Selama 300 detik kalau terjadi CPU segini lakukan gitu ya. Seperti itu. Jadinya itu ya. Bisa buat notifikasi ya. Oke, topik biasa. Oke. Ini tiap ada terjadi sesuatu nanti ngirim email ke saya gitu ya. Jadinya ini juga saya dulu pernah kerja di perusahaan namanya Blue Line gitu ya. Jadinya di penyedia jasa internet sekaligus ini ya. Apa namanya, perusahaan membuat perangkat lunak enterprise juga. Jadinya kalau malam-malam ada masalah gitu, ini ya melalui VPN saya tengah malam dari komputer rumah gini, ngakses itu biasanya gitu ya. Apa namanya, jadi kalau dengan ini nggak perlu karena ini ya di email, jadinya kalau ada apa-apa bisa ini, tapi bisa diotomatisasi ya. Nanti kita bisa bahas di pertemuan hari Selasa ya, topik yang 29 ya. Itu topik biasa ya, launching minutes front. Oke. Nge-text nggak perlu. Oke, ini bisa kita buat. Oke, VPC-nya itu kita bisa review load balancing, bla 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 bla. Ya, create auto scaling group. Oke, saya kadang-kadang kalau yang udah lama-lama gini berharap sekalian aja nggak jalan gitu ya. Kalau jalan takutnya aneh ya, habis gitu kan. Tapi ini saya yakin ini jalan ya, jalan. Sebenarnya program kita nggak salah, kita di IM role untuk educate ini nggak ini. Tapi dari sini kalian sudah kebayang ya, kalau dari isi itu membuatnya seperti apa. Jadi kurang lebih membuat template dulu, habis itu baru ini. Ini untuk yang vertikal, launch configuration ya, sama auto scaling group untuk yang horizontal gitu ya. Seperti itu. Oke, nah itu yang dari EC2. Sekarang gimana kalau yang ini auto scaling? Oke. Ya, jadi kenapa ya kalau saya lihat tampilan kayak gini tuh bakal banyak charge-nya gitu. Oke.
Ini sebenarnya yang belum pernah kita pakai sama sekali, tapi seperti ini ya. Ya, optimize your application in just few step gitu ya. Seperti itu. Ya, jadinya ini ya. Find scalable resource ya. Cloud from Mission Stack ini misalnya AWS Cloud from Stack nggak pernah pakai. Search by tag ya, tag ini bisa kita gunakan. Di sinilah fungsinya tag ya. Kita jadinya aplikasi yang banyak misalnya S3 sama EC2 kita kasih tag yang sama supaya bisa kita ini ya sekalian seleknya gitu ya. Ini oke, ini bisa kita bikin choose auto scaling group ya. Karena kita gagal membuat, jadi kita nggak bisa ya. Next, oke gagal kan gitu. Ini sampai sini aja bisanya ya. Karena kita nggak bisa membuat auto scaling group di sana, kita nggak bisa lanjut deh di sini gitu ya. Seperti itu ya. Dan coba iseng-isengan dari sini. Ya. Gitu ya. Coba kita coba satu-satu ya. Apa yang bisa jalan? Search key name gitu ya, misalnya name. Select value ya. Web server ini. Oke, bisa kita cari seperti itu ya. Next, access denied. Oke, nggak bisa. Oke, nggak bisa sampai situ ya. Nggak ada ya. Oke, dari ini baru pilih udah access denied ya. Oke, sepertinya kita nggak bisa ngapa-ngapain di sini ya, nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Oke, segitu ya. Amazon Spot DynamoDB. Oke ya. Oh, ini tutorial ya. Oke, seperti itu ya. Oke ya. Jadi kalau yang DynamoDB dan lain-lain gitu ya, kalau saya belum pernah buat apa-apa, jadinya nggak ada ini ya. Ini semua ada auto scalingnya gitu ya. Database juga ada auto scalingnya gitu kan ya sini. Apa sih? Segitu ya. Oke, creatable-nya belum buat data apa-apa, jadinya nggak bisa ini ya. Jadi nggak ada ya, auto scalingnya nggak ada. Oke, berarti yang auto scalingnya kelihatan isi itu aja gitu ya. Oke, seperti itu barangkali ya, volumes ya. Bisa kita lihat sini, apa aja volume yang kepake. Oke, ini harus personal web test standar. Oke, itu ya, emang ada 3. Nah, seperti itu barangkali ya. Target group. Oke, coba kita sambil ngisi waktu coba yang target group ini gitu ya. Di instansi IP address dalam data function ya sini. Oke, ini nih arahnya ke port juga ya. VPC, pilih VPC test ya. Itu ya. Group test ya. Health check gitu ya sini. Ya, traffic port. The healthy threshold success code ya 200. Oke, next. Oke, ini bisa kita pilih instance yang ini ya targetnya. Include pending below ya, termasuk yang pending juga bisa kita pilih ya. Create target group. Oke. We notified you have some selection that are not included as pending. If you want to include them in your target group, click cancel to selection. Oke, jadi yang pending juga bisa dibuat itu. Continue ya. Berarti sudah ada ini ya. Ini jalan ternyata ya ARN-nya. Itu ya. Ini target group di sini ya kurang lebih sama ya. Kita lihat sini ya. Traffic ini ya berdasarkan traffic di sana ya, timeoutnya, sukses code-nya berapa, intervalnya berapa ya sana. Ini target, monitoring. Loadingnya lama ya. Apa yang dibaca sama dia. Oke, ya. Sekaligus ini ya, ininya bisa belum ada ya, belum ada. Oke.
VPC-nya ini ya. Ini port, ini berdasarkan port ya, target per portnya gitu ya. Ini masih di load balancing sama. Oke, itu barangkali ya. Oke, nanti ini ya di kelas aja kita bahas apa lagi yang mungkin tanya jawab atau kita coba-coba lagi yang lain. Oke, jadi sekian, terima kasih ya.